small money that I don't accept. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizky Ngainul Yakin. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang organisasi masa kependudukan Jepang. Nah, pada masa Jepang yang mengusung Perang Asia Timur Raya, pada saat itu Jepang ikut dalam Perang Asia Timur Raya, yang dimana Jepang datang ke Indonesia untuk mengusir Belanda di Indonesia. Nah, ternyata hal tersebut ini sangat didukung oleh bangsa Indonesia, yang pada saat itu bangsa Indonesia ini masih tertekan oleh bangsa Belanda, sehingga dengan datangnya Jepang, Indonesia ini ingin mendukung Jepang. Kemudian Indonesia juga telah merasa jenuh dengan penjajahan bangsa Belanda. Kemudian rakyat Indonesia dengan segenap tenaga dan harta membantu Jepang dalam Perang Asia Raya. Yang dimana untuk membantu Perang Asia Raya, pemerintahan militer Jepang di Indonesia ini membentuk organisasi-organisasi yang bertujuan sebagai penopang dari militer Jepang sendiri. Kemudian organisasi-organisasi militer ini contohnya seperti Heiho, yang dimana Heiho ini adalah pembantu prajurit Jepang. Nah, anggota Heiho ini langsung ditempatkan dalam struktur organisasi militer Jepang, baik di Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Heiho dianggap sebagai bagian dari Angkatan Perang Jepang, sehingga langsung diterjunkan dalam medan pertempuran menghadapi sekutu di berbagai front pertempuran. Para Heiho bukan hanya dikirimkan di wilayah Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain seperti Solomon, Filipina, dan Indochina. Selanjutnya di sini ada pada 3 Oktober 1943, Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Sukarela Pembela Tanah Air atau biasa disingkat PETA, maka dilatihlah puluhan calon perwira di Bogor. Nah, setelah lulus, mereka kemudian diangkat menjadi Daikanko atau Komandan Batalion, Chudanko atau Komandan Kompi, dan Sodanko, yaitu Komandan Peleton. Ada pula yang dididik menjadi Budanko, yaitu Komandan Regu. Selanjutnya di sini ada Jawa Hokokai, yang dimana organisasi ini lahir didorong oleh situasi Perang Asia Timur Raya yang semakin gencar. Jawa Hokokai diorientasikan untuk memupuk semangat kebaktian dan tugas untuk kepentingan pemerintahan penduduk Jepang. Pimpinan Jawa Hokokai ditangani langsung oleh pimpinan militer Jepang dan anggotanya diseleksi secara ketat. Jaringan organisasi ini dari pusat sampai daerah ini memiliki kegiatan-kegiatan seperti guru, kewanitaan, perusahaan, dan kesenian. Jawa Hokokai ini bertugas menyerahkan rakyat secara paksa untuk mengumpulkan padi, permata, besi tua, serta menanam jarak. Yang hasilnya ini harus diserahkan ke pemerintahan Jepang untuk membiayai Perang Asia Timur Raya. Kemudian yang terakhir di sini ada Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, yang didirikan pada 16 April 1943, yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Pemerintah penduduk Jepang ingin menggunakan tokoh pergerakan Indonesia ini sebagai simbol untuk membangkitkan semangat dan perasaan anti bangsa kulit putih, yang dimana tujuan Putra ini adalah membangun dan menghidupkan kembali apa yang dihancurkan Belanda. Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Kemudian selanjutnya ada organisasi semi militer Jepang, yaitu ada Senedan, Keibodan, Fujinkai, yang dimana untuk mempertahankan daerah pendudukannya, Jepang ini memerlukan dukungan dari penduduk di negeri jajahannya. Oleh karena itu, pada 29 April 1943, dibentuklah organisasi militer ini yang biasa disebut Senedan, yaitu barisan pemuda yang anggotanya berusia 14 sampai 22 tahun. Secara resmi disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Senedan adalah mendidik dan melatih para pemuda untuk dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri.
Kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga wanita, pada Agustus 1943 ini pemerintahan pendudukan juga membentuk perhimpunan wanita atau yang disebut Fujinkai. Di samping itu, untuk memenuhi keperluan tenaga pembantu kepolisian, pemerintah pendudukan Jepang ini juga membentuk Keibodan atau Barisan Bantu Polisi yang usia anggotanya antara 25 sampai 35 tahun. Pemuda yang diterima adalah semua laki-laki yang berasal dari setiap desa dan dibentuk di desa-desa untuk mengisolasi dari pengaruh kaum nasionalisme. Dan juga yang terakhir terdapat organisasi-organisasi pergerakan atau organisasi yang sudah ada di Indonesia. Yaitu yang pertama itu ada Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI. Yang dimana ini adalah organisasi peninggalan pada masa penjajahan Belanda yang sampai sekarang masih aktif dan tidak dibubarkan. Kemudian juga ada organisasi Islam lain yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau biasa disingkat Masyumi. Kemudian ada juga Chuo Sang-in dan Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, demikianlah sedikit pemaparan video mengenai organisasi-organisasi masa kependudukan Jepang di Indonesia oleh saya. Bila ada kesalahan kata atau dalam penulisan atau sumber yang mungkin kurang benar, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.